Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar paginya teman-teman hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Nah, Menora mau tanya pakai lagu, dijawab ya, karena menjawab salam itu wajib. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya waalaikumsalam. Setiap hari aku bangun pagi, melipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi, sholat subuh tidak lupa lagi. Habis mandi aku makan pagi, tidak lupa minum susu lagi. Berangkat sekolah, berangkat sendiri, sampai jumpa teman-teman lagi. Sampai jumpa bu guru lagi. Tegakkan sholat yang 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar, dan isya 4 rakaatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Masih ingat kan lagunya? Hafal ya? Alhamdulillah masih ingat dan hafal. Masya Allah teman-teman. Alhamdulillah ya, pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi, walaupun tidak secara langsung. Nah, teman-teman, kali ini kita masuk ke pelajaran PAI, masih membahas tentang kehidupannya Nabi Muhammad. Betul, kemarin kita sudah tahu nih kisah kehidupan Nabi Muhammad dari dalam kandungan, kemudian lahir ya, sampai saat sekarang ini kita akan mendengarkan kisah Nabi Muhammad ketika berusia 12 tahun. Nah, Nabi Muhammad ini teman-teman tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang jujur, selalu memiliki sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik. Nah, saat usia 12 tahun ini, Nabi Muhammad kan sudah diasuh oleh siapa? Oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Betul. Nah, pada suatu hari, Abu Thalib, pamannya Nabi ini, ingin berdagang ke negeri Syam. Diajaklah Nabi Muhammad, teman-teman. Waktu itu masih usia 12 tahun Nabi Muhammadnya. Diajak berdagang ke negeri Syam bersama rombongan, tidak hanya berdua, tapi bersama beberapa orang yang akan berdagang juga. Nah, mereka pergi tuh bersama-sama melewati suatu wilayah, suatu gurun pasir ya. Ternyata di gurun pasir itu teman-teman ada seorang pendeta yang sedang duduk bersama rombongannya juga, bersama beberapa orang ya. Nah, pendeta ini sedang duduk di salah satu tempat di gurun pasir itu dan melihat pendeta Nasrani ini bernama Bukhairah, teman-teman. Beliau melihat dari kejauhan banyak orang-orang yang akan berdagang. Disebut juga kafilah dagang atau rombongan orang-orang yang akan berdagang melewati wilayah itu. Kemudian Bukhairah memperhatikan dari jauh. Dilihat rombongan ini saat berjalan dinaungi. Dinaungi itu oleh awan ya. Dinaunginya maksudnya diikuti. Di atasnya ada awan putih yang membuat teduh. Jadi nggak terlalu terkena sengatan sinar matahari yang terik. Jadi adem gitu jalannya, jadi teduh suasananya, cuacanya ya, karena dinaungi oleh awan putih itu. Nah, si Bukhairah ini, pendeta Nasrani ini yang bernama Bukhairah, memperhatikan dari jauh.
beliau jadi teringat pernah membaca suatu kitab yang mengatakan bahwa di dalam kitab itu dikatakan bahwa nanti akan ada nabi terakhir yang memiliki ciri-ciri, salah satunya itu beliau selalu dinaungi oleh awan putih agar selalu teduh, agar selalu nyaman ya perjalanannya, tidak terlalu terkena sinar matahari, tidak kepanasan, nah selalu teduh. Nah teman-teman, pendeta Nasrani ini ya, si Bukhairah ini memperhatikan dari jauh, memperhatikan rombongan pedagang ini yang selalu dinaungi oleh awan putih. Nah sampai suatu dalam perjalanan itu rombongan pedagang ini berteduh, beristirahat ya di bawah suatu pohon. Nah si Bukhairah ini tetap memperhatikan dan beliau menyuruh teman-temannya. Bukhairah membawa beberapa orang ya bersamanya. Nah orang-orang yang bersama Bukhairah diutus untuk mengajak kafilah dagang ini yang sedang beristirahat di bawah pohon untuk ikut makan bersama ya. Tapi Bukhairah ini tetap memperhatikan dari kejauhan. Saat kafilah dagang ini, rombongan dagang ini beristirahat di bawah pohon, tiba-tiba pohon yang menaungi atau pohon yang dijadikan tempat istirahat para pedagang ini tiba-tiba menjadi teduh teman-teman. Daun-daunannya menjadi lebih turun, menunduk dan mengarah ke tempat duduknya Nabi Muhammad, mendudukan Nabi Muhammad yang sedang beristirahat di situ. Nah, makin yakinlah si Bukhairah ini bahwa ada anak kecil yang sedang istirahat itu adalah orang yang dikatakan dalam kitab akan menjadi nabi terakhir. Ya, terlihat ya tanda-tanda kenabiannya sejak kecil ternyata dalam diri Nabi Muhammad. Akhirnya si Bukhairah ini mendatangi kafilah dagang ini yang tadinya melihat dari jauh saja, memperhatikannya dari kejauhan. Si Bukhairah akhirnya mendatangi rombongan itu ya, mendekati dan menanyakan, siapa wali anak ini? Wali itu maksudnya yang mengasuh anak ini. Dia ingin bicara. Kemudian Abu Thalib ya, dihampiri Abu Thalib kan pamannya Nabi Muhammad. Dibilang Abu Thalib yang merawat anak ini, walinya anak ini. Kemudian Abu Thalib diajak bicara oleh bersama pendeta ini, pendeta yang bernama Bukhairah ini. Diajak bicara, dikatakan, disampaikan oleh Bukhairah kepada Abu Thalib, jaga baik-baik anak ini karena aku melihat bahwa anak ini memiliki tanda-tanda kenabian ya, maksudnya tanda-tanda yang ada di dalam kitab yang pernah aku baca bahwa akan muncul nabi terakhir. Nah, aku melihat tanda-tandanya ada pada anak ini, anak yang bernama Muhammad ini. Jadi Abu Thalib harus menjaga anak ini dengan sebaik-baiknya ya, jangan sampai ketahuan oleh orang Yahudi karena ada beberapa orang Yahudi yang sudah mengetahui tanda-tanda kenabian yang akan muncul juga. Jadi khawatir kalau mereka menyadari bahwa anak ini memiliki tanda-tanda kenabian tersebut, mereka akan membahayakan hidupnya Muhammad. Nah, jadi karena itu Abu Thalib kan percaya ya dengan kata-kata Bukhairah, karena Bukhairah ini memang terkenal sebagai orang yang jujur, orang yang pintar ya, pendeta Nasrani tapi yang berkata benar. Nah, akhirnya Abu Thalib mengajak pulang, langsung membawa pulang kembali Nabi Muhammad ya, tidak jadi diajak ikut berdagang ke sana. Nah, itu teman-teman, Masya Allah ya, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad memang sudah terlihat dari beliau kecil, bahkan dari usia 2 tahun ya, saat bermain bersama anaknya, anak ibu susunya, anaknya Ibu Halimatus Sa'diyah ya. Sudah terlihat di situ bahwa Nabi Muhammad didatangi oleh 2 utusan Allah, dibersihkan hatinya. Kemudian memang sejak dalam kandungan juga sudah ibu kandungnya Nabi Muhammad mengatakan, sejak dalam kandungan pun Nabi Muhammad, sejak aku kandung
aku melihat dua cahaya yang memang itu bukan cahaya biasa. Itu pasti suatu tanda bahwa anak yang kukandung adalah anak yang istimewa. Nah, sampai akhirnya di usia 12 tahun betul-betul terlihat ya tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad, ya teman-teman, begitu. Nah, itu ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah tahu nih salah satu kisah kehidupannya Nabi Muhammad juga saat berusia 12 tahun. Nah, sampai akhirnya Nabi Muhammad kan tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib merawat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perlindungan, sampai Nabi Muhammad akhirnya diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Masya Allah. Nanti kita belajar lagi, nanti kita kaji bersama lagi ya teman-teman, kisah Nabi Muhammad saat sudah menjadi Rasul. Nah, hari ini sampai di sini dulu dari Bu Nora penjelasannya atau kisah tentang Nabi Muhammad yang Bu Nora sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita ya mengenai Nabi Muhammad. Teman-teman, terima kasih yang sudah memperhatikan. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.